Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Setiawan dengan NIM 24293045, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah APSI, Analisis Perancangan Sistem Informasi, yaitu tentang jenis-jenis metode pengembangan sistem informasi serta kelebihan dan kekurangan. Di slide pertama, metode RAD. Metodologi RAD, Rapid Application Development, adalah sebuah model untuk proses pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan inkremental. RAD fokus pada siklus pengembangan yang cepat dan pendek. Model RAD adalah versi cepat dari model air terjun, di mana kemajuan cepat dicapai melalui metode konstruksi yang berdasarkan komponen. Setelah semua kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek diidentifikasi, proses RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sistem yang sepenuhnya berfungsi dalam periode yang singkat, yaitu sumbernya Prastowo et al. 2023. Nah, kelebihan metode RAD, Rapid Application Development, yaitu satu, adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Dua, kebutuhan dari aplikasi dapat berubah kapan saja dan tetap dapat dipenuhi. Tiga, berfokus pada keinginan pengguna. Keempat, proses pengembangan dilakukan sesuai dengan keinginan pengguna sehingga hasil lebih memenuhi harapan. Kekurangan metode RRD yaitu satu, memerlukan sumber daya manusia yang terampil. Dua, tim perlu memiliki keahlian teknis yang memadai agar proses yang cepat, tepat, tetap berkualitas. Tiga, butuh kerjasama tim yang solid. Keempat, kolaborasi yang intens yang sangat penting, jika tidak proyek bisa terlambat atau terhambat. Next. Yang kedua itu ada metode waterfall. Metode waterfall itu adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahap perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke tahap selanjutnya. Pendekatan ini sering dikenal sebagai siklus hidup klasik karena mengikuti urutan yang tetap, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pelaksanaan, hingga pengujian dan pemeliharaan. Sumbernya Widianto 2018. Kelebihan metode waterfall yaitu satu, langkah-langkah yang jelas serta teratur. Kedua, proses pengembangan yang konsisten, gampang diterapkan dan terencana dengan baik. Ketiga, cocok untuk kebutuhan yang sudah ditentukan sejak awal. Keempat, jika persyaratan sudah jelas, maka kemungkinan kesalahan menjadi lebih rendah. Kekurangan metode waterfall. Satu, kurangnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kedua, akan sangat sulit untuk mengubah kebutuhan di tengah proses. Tiga, tidak mencerminkan keadaan proyek yang sebenarnya. Empat, karena proyek seringkali tidak mengikuti jalur yang linear atau berurutan. Next. Yang ketiga, metode prototype.
Metode prototipe merupakan strategi dalam pengembangan sistem yang mengandalkan model awal, model fungsional, yang dibuat terlebih dahulu untuk menunjukkan sistem yang akan dirancang dalam dalam pendekatan ini, yaitu pengembang menciptakan prototipe contoh sistem awal. Prototipe itu kemudian ditinjau oleh pengguna. Hasil dari peninjauan dimanfaatkan untuk perbaikan sistem hingga memenuhi kebutuhan. Nah, metode ini menyoroti pentingnya interaksi antara pengguna dan pengembang agar kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih baik dari awal. Menurut Septia Kurnia dan Risiade 2021. Sumbernya. Kelebihan metode prototype yaitu satu, komunikasi lebih efektif antara pengembang dan klien. Dua, membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem. Tiga, pelanggan mengikut sertakan diri secara aktif. Empat, mengurangi waktu pengembangan. Kekurangan metode prototype yaitu satu, prototype belum benar-benar menunjukkan keseluruhan sistem. Kedua, pengembang cenderung tergesa-gesa. Ketiga, rancangan sistem dapat jadi kurang matang. Selanjutnya, yang keempat itu ada metode agil. Metode agil merupakan cara dalam mengembangkan perangkat lunak yang memfokuskan pada pengantaran dalam tahap-tahap kecil, iteratif, yaitu kerjasama tim serta perancangan dan pembelajaran yang berlangsung terus-menerus. Pendekatan ini tidak menciptakan sistem secara keseluruhan sehingga selesai, melainkan dia dilakukan lewat serangkaian iterasi sprint yang menghasilkan produk kecil yang diperbarui secara terus-menerus inkremental. Di samping itu, Agile memungkinkan adanya kolaborasi antara pengembangan dan pengujian yang dilakukan secara bersamaan sehingga membuatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan metode konvensional seperti waterfall. Sumber Krisnawati et al. 2020. Kelebihan metode Agile yaitu satu, mampu beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan. Kedua, kebutuhan sistem dapat disesuaikan dalam setiap siklus pengembangan dan pengujian dilakukan secara bersamaan. Keempat, sehingga kesalahan bisa lebih cepat terdeteksi akan diperbaiki. Kekurangan metode Agile yaitu satu, perancangan jangka panjang jadi kurang terdefinisi. Kedua, karena lebih mengutamakan iterasi yang pendek, sprint. Tiga, ketergantungan pada tim yang terampil. Keempat, metode agile memerlukan tim yang memiliki pengalaman dan dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, yang kelima, metode spiral. Metode spiral adalah suatu model dalam pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan konsep berulang dengan pendekatan terstruktur seperti waterfall, serta memberikan perhatian pada analisis risiko di tiap-tiap fase pengembangan. Pada metode ini, proses pengembangannya dilakukan dalam bentuk siklus spiral yang mencakup beberapa langkah seperti perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan penilaian yang dilaksanakan secara berulang. Nah, sehingga sistem mencapai tahap air. Sumber Krisnawati et al. 2020. Nah, kelebihan metode spiral. Satu, pengelolaan risiko yang efektif. Yang kedua, analisis risiko dilakukan di setiap fase, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dapat dikurangi sejak awal. Yang ketiga, fleksibel dan berulang. Yang keempat, proses pengembangan dilakukan berulang kali, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Nah, kekurangan metode spiral. Satu,
biaya pengembangan cukup mahal. Nah, kedua, akibatnya adanya analisis risiko pada setiap fase. Yang ketiga, prosesnya cukup rumit dan sulit. Yang keempat, memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik. Yang lima, membutuhkan tenaga profesional. Nah, simpulannya yaitu metode pengembangan sistem seperti waterfall, agile, spiral, prototype, dan RAD memiliki ciri khas yang beragam. Nah, pada waterfall memiliki struktur yang jelas dan cocok untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Nah, tetapi kurang bersifat fleksibel. Agile menawarkan fleksibilitas dan pendekatan yang berulang sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, namun memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Nah, spiral mengedepankan analisis risiko dan pas untuk proyek yang rumit dan sulit. Nah, tetapi juga lebih kompleks dan mahal. Prototype memungkinkan pemahaman kebutuhan pengguna melalui model awal, tetapi bisa memakan waktu jika revisi dilakukan terlalu banyak. Nah, sementara itu, RAD mengedepankan kecepatan dalam pengembangan, tetapi memerlukan tim yang terampil dan kurang ideal untuk proyek besar. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem, kebutuhan pengguna yang ingin dibuat, dikembangkan, tingkat kompleksitas, serta sumber daya yang ada dalam proyek agar pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut sumber referensi ada empat yang saya ambil dari jurnal. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.